Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang dua agenda penting hari ini hingga akhir bulan Agustus tahun 2022. Ada apa di tanggal 25 dan 29 Agustus tahun 2022 dan update bantuan yang cair hari ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang dua agenda penting hari ini hingga akhir bulan Agustus tahun 2022. Ada apa di tanggal 25 dan 29 Agustus tahun 2022 dan juga update bantuan yang cair hari ini ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama terkait dengan agenda penting ya sahabat YouTube hari ini hingga akhir bulan Agustus tahun 2022. Jadi agenda penting yang pertama itu terjadi di tanggal 25 Agustus ya sahabat YouTube tahun 2022, bahwasanya di tanggal 25 Agustus tahun 2022 ada agenda yang sangat penting, yaitu proses peralihan ya migrasi ya sahabat YouTube dari TV analog ke TV digital untuk tahap yang kedua ya sahabat YouTube. Jadi pada tanggal 30 April kemarin itu adalah proses migrasi dari TV analog ke TV digital untuk tahap yang pertama. Kemudian besok di tanggal 25 Agustus tahun 2022 adalah migrasi ya sahabat YouTube dari TV analog ke TV digital untuk tahap yang kedua. Nanti untuk di tanggal 3 November insya Allah ya sahabat YouTube itu untuk migrasi dari TV analog ke TV digital tahap yang ketiga ya sahabat YouTube. Namun dalam masa peralihan ini wilayah-wilayah yang masih menggunakan ya sahabat YouTube TV analog di daerah-daerah yang terdampak migrasi ini masih bisa menggunakan TV analognya ya sahabat YouTube. Namun dari pihak pemerintah ini menyarankan agar masyarakat sudah mulai beralih dari TV analog ke TV digital tentunya. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh oleh masyarakat apabila beralih dari TV analog ke TV digital tentunya. Salah satunya adalah layanan channel yang semakin banyak, kemudian jernih ya sahabat YouTube, dan kualitas gambarnya ini sudah HD tentunya ya. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua yang ingin beralih dari TV analog ke TV digital bisa membeli perangkat STB ya sahabat YouTube di toko-toko elektronik terdekat di rumah tempat tinggal sahabat YouTube semua. Namun bagi warga kurang mampu yang terdaftar di dalam DTKS ini mulai dari tahap pertama kemarin sudah ada proses pembagian ya bantuan STB TV digital secara gratis dari pemerintah tentunya. Oleh sebab itu banyak sekali dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH ataupun BPNT yang ya sahabat YouTube mendapatkan rezeki, artinya tambahan bantuan dari pemerintah. Nah untuk wilayah dampingan kami sendiri yaitu di Kabupaten Banyuwangi, kemarin yang kita lakukan adalah masih sebatas pengusulan. Namun hingga saat ini untuk usulan tersebut masih belum ada informasi kedepannya ya, apakah bisa mendapatkan atau tidak ya sahabat YouTube. Jadi saat ini masih menunggu untuk wilayah kami tentunya. Nah sedangkan untuk daerah-daerah yang menjadi atau yang terdampak ya peralihan migrasi dari TV analog ke TV digital untuk tahap yang kedua, besok di tanggal 25 Agustus tahun 2022 nanti akan kita update di video selanjutnya ya sahabat YouTube, apakah daerah tempat tinggal sahabat YouTube semua ini termasuk daerah yang terdampak ASO atau terdampak migrasi dari TV analog ke TV digital untuk tahap yang kedua ya sahabat YouTube. Nantikan video terupdate selanjutnya dari channel Diary PKH. Kemudian agenda penting yang kedua ya sahabat YouTube hingga akhir bulan Agustus tahun 2022 yaitu tepatnya di tanggal 29 Agustus. Nah kira-kira ada apa di tanggal 29 Agustus tahun 2022? Jadi mulai dari kemarin tanggal 14 ya sahabat YouTube
Agustus hingga besok tanggal 29 Agustus itu merupakan agenda wajib tentunya setiap bulan ini rutin dilakukan oleh masing-masing daerah, yaitu proses verifikasi kelayakan BNPA bagi penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun PBI. Proses verifikasi kelayakan ini dilakukan oleh masing-masing daerah tentunya mulai berjenjang dari operator yang ada di dinas sosial hingga operator 6NG yang ada di masing-masing desa atau kelurahan ya sahabat YouTube. Proses verifikasi ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi 6NG tentunya. Nah, bagi para penerima manfaat bantuan PKH, BPNT maupun PBI yang sudah tercatat meninggal, kemudian tidak ditemukan, sudah mampu atau sejahtera, kemudian termasuk PNS ya, ASN ya sahabat YouTube, ataupun P3K, TNI ataupun Polri, ataupun yang sekaka dengan PNS ataupun TNI ataupun Polri, ataupun pensiunan ya dari PNS ataupun TNI ataupun Polri ya, ataupun tercatat sebagai masyarakat yang tergolong mampu ya seperti itu, ataupun memiliki pekerjaan yang menjanjikan seperti halnya merupakan pegawai BUMN atau BUMD, pengusaha, kemudian dosen, guru ya seperti itu. Dengan catatan guru ini sudah guru yang mendapatkan honor ya, mendapatkan tunjangan dari pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tentu orang-orang tersebut tidak lagi bisa mendapatkan bantuan baik itu PKH, BPNT maupun PBI, dengan catatan oleh masing-masing pemerintah daerah mereka sudah ditidaklayakkan ya sahabat YouTube. Namun apabila mereka masih dicatat layak mendapatkan bantuan sosial, tentu insya Allah oleh pemerintah pusat masih diberikan bantuannya. Namun itu juga tidak menjadi acuan karena saat ini selain proses verifikasi ketidaklayakan BNPA, proses memverifikasi dia itu bisa mendapatkan bantuan sosial ataupun tidak juga menggunakan verifikasi data-data yang lain. Contoh data geotagging ya sahabat YouTube. Nah, ini berbagi pengalaman di daerah saya ada salah satu KPM. Ini rumahnya sudah bagus ya sahabat YouTube. Namun beliaunya ini tercatat sudah lama tidak mendapatkan bantuan PKH. Jadi sudah terputus bantuan PKH-nya meskipun tidak kita laporkan ya sahabat YouTube. Kemudian selang beberapa bulan giliran bantuan BPNT-nya ini yang tidak cair. Nah, si KPM ini sering bertanya ya sahabat YouTube, punya saya kok tidak cair, punya saya kok tidak cair. Nah, bagi sahabat YouTube semua yang mungkin mengalami seperti itu, bisa di cross check beberapa ya alasan ataupun indikasi kenapa bantuan sosial sahabat YouTube semua ini tidak bisa dicairkan lagi. Salah satunya untuk si KPM yang ada di dampingan kami ini memang menempati rumah yang sangat besar ya sahabat YouTube. Kalau dilihat dari tampak depan itu rumahnya sangat mewah sekali. Oleh sebab itu mungkin karena kondisi rumah yang seperti itu hasil foto geotagging yang dilakukan oleh petugas, entah petugas pos ataupun petugas yang lain, akhirnya terdeteksi ya sahabat YouTube di pemerintah pusat atau di kementerian sana bahwasanya si KPM tersebut tergolong KPM yang mampu karena menempati rumah yang sangat bagus ya, sangat besar tentunya. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua yang mungkin hingga saat ini bantuan PKH-nya ataupun BPNT-nya ini tidak cair, bisa nih cross check apakah kondisi rumahnya ini memang bagus ya, ataupun tampak depannya ini sangat mewah ya. Mungkin saja itu salah satu sebab yang menjadikan bantuan sosial sahabat YouTube semua ini tidak lagi dicairkan. Namun selain ya sebab kondisi rumah yang mewah ataupun yang besar, ada beberapa indikasi ataupun sebab lain yang bisa menyebabkan bantuan PKH ataupun BPNT ini tidak lagi dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, insya Allah di video updatean yang akan datang akan kita informasikan kira-kira beberapa sebab ataupun indikasi kenapa bantuan sosial baik PKH maupun BPNT sahabat YouTube semua tidak lagi cair ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu ya agenda penting di hari ini hingga akhir bulan Agustus tahun 2022, tepatnya di tanggal 25 dan 29 Agustus tahun 2022. 25 merupakan tahap yang kedua proses migrasi dari TV analog ke TV digital. Kemudian tanggal 29 merupakan batas akhir proses verifikasi kelayakan BNPA yang dilakukan oleh masing-masing daerah melalui aplikasi 6NG online ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, dan untuk update hari ini bantuan yang cair ya, tepatnya di tanggal 18 Agustus tahun 2022, masih kembali bantuan pangan atau bantuan BPNT
yang dicairkan ya sahabat YouTube di beberapa agen atau warung yang terpantau oleh channel Diari PKH. Hari ini ada di Desa Kedungrejo, kemudian ada di Desa Ringen Putih, dan juga ada di Desa Kedungringen ya sahabat YouTube untuk Kecamatan Moncar di wilayah kabupaten kami yaitu Kabupaten Banyuwangi, dan mungkin juga di wilayah-wilayah yang lain yang tidak terpantau oleh channel Diari PKH ya sahabat YouTube. Bagi sahabat YouTube semua para KP BPNT yang hari ini bantuan BPNT-nya sudah dicairkan, alhamdulillah semoga bermanfaat ya bantuannya. Namun bagi sahabat YouTube semua yang hingga saat ini masih belum cair bantuan BPNT-nya, harap bersabar, semoga saja ada data pencairan susulan. Atau mungkin bagi sahabat YouTube semua yang tidak sabar, bisa cross check ke operator 6NG yang ada di masing-masing desa, kira-kira status DTKS sahabat YouTube semua ini seperti apa ya sahabat YouTube. Kalau statusnya adalah bukan periode salurnya Juni tahun 2022, bisa dipastikan bantuannya tidak bisa cair. Atau statusnya ya sahabat YouTube atau keterangannya itu adalah gagal omspan, maka bisa dipastikan bantuannya juga tidak bisa cair ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.